Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfia Sanusi. Di sini saya seperti biasa akan memaparkan materi dari pertemuan minggu kemarin. Minggu kemarin yaitu pertemuan minggu ke-7, yaitu presentasi dari kelompok 5, yaitu yang berjudul praproduksi film. Yang pertama ada format penulisan skenario. Apa itu format penulisan skenario? Format penulisan skenario atau penyusunan skenario bisa berbeda-beda tergantung gaya dan selera penulis skenario. Selanjutnya ada hal-hal yang memuat format penulisan skenario. Yang pertama yaitu ada judul skene, yang kedua ada nama pameran, yang ketiga ada deskripsi visual, yang keempat ada tokoh dialog, yang kelima ada beat, dan yang terakhir ada dialog. Selanjutnya ada logika bahasa. Dalam menggunakan logika bahasa ini, sebaiknya bahasa yang digunakan pada dialog dalam skenario bukanlah bahasa baku, melainkan bahasa lisan yang biasa digunakan sehari-hari. Nah, pemilihan bahasa lisan sehari-hari ini juga yang digunakan dalam dialog pun harus tepat. Misalnya, sebisa mungkin tidak memakai kata-kata sejenis lo, gue gitu, terus dong, deh gitu. Terus jadi sebagai penulis skenario, pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam dialognya. Minimal bisa mewakili bahasa seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya lagi ada rasionalis data. Yang pertama, pengertian rasionalis data itu ada rasionalisme data adalah pendekatan yang semakin populer dalam pembuatan film. Nah, pendekatan ini dapat membantu pembuatan film membuat film yang lebih relevan, menarik, dan berkualitas. Contoh penerapan rasionalisme data dalam pembuatan film yaitu yang pertama ada penggunaan data untuk memahami audiens, yang kedua ada penggunaan data untuk menguji ide-ide, dan yang ketiga ada penggunaan data untuk meningkatkan kualitas film. Selanjutnya ada wawancara. Nah, wawancara adalah salah satu langkah penting dalam pembuatan film, terutama jika Anda ingin menggali pemahaman lebih terdalam tentang karakter, cerita, atau topik yang ingin diangkat dalam film tersebut saat melakukan wawancara untuk film. Nah, selanjutnya yaitu ada studi pustaka. Studi pustaka ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari referensi, literatur, atau bahan-bahan teori yang diperlukan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pembuatan film. Studi pustaka ini juga dapat memberikan panduan yang berguna bagi tim desain produksi sebagai informasi mengenai tempat dan waktu di mana film berlangsung, dapat membantu mereka membuat set yang akurat dan mendetail, serta memilih kostum dan properti yang sesuai dengan era atau konteks cerita. Yang terakhir ada data visual. Nah, data visual ini, istilah data visual dalam konteks pembuatan film bukanlah istilah yang umum digunakan. Digunakan istilah yang lebih sesuai dari data visual adalah elemen visual atau visual dalam film. Dalam pembuatan film ini kita berbicara tentang elemen visual atau aspek visual karena kita merujuk pada semua elemen visual seperti gambar, warna, komposisi, pencahayaan, dan elemen visual lainnya yang digunakan dalam film untuk menciptakan pengalaman visual yang kuat dan mengkomunikasi cerita kepada penonton. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Pemaparan materi presentasi kelompok 5 cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.